Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk pada halaman 94 pada poin 43, di mana di antara amalan yang bisa memasukkan kita ke surga adalah dengan mencintai surah Al-Ikhlas. Baik, kita baca dulu baru kita jelaskan. An Anasin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surata qul huwallahu ahad faqala inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannata. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Maksudnya Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya rasa cinta dirimu terhadap surat itu dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Kemudian poin yang ke-44 karena terkait juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, niscaya Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ikhlas ini atau surat Qul huwallahu ahad, ulama menyebutnya dengan surah Al-Ikhlas. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Ikhlas itu ada dua. Pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini dua surat yang disebut dengan suratul Ikhlas. Makanya dua surat ini selalu digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa salat sunnah. Contoh 2 rakaat fajar. Nabi mensyariatkan kalau ibu salat 2 rakaat fajar, salat sebelum subuh, maka rakaat pertama disunnahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua disunnahkan membaca Qul huwallahu ahad. Atau dalam salat sunnah tawaf, ibu kalau habis tawaf ketika umrah atau haji,
disyariatkan 2 rakaat salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Maka rakaat yang pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua juga dibaca Qul huwallahu ahad. Atau juga disunnahkan saat ibu tidur. Jadi menjelang tidur disunnahkan 2 surat ini juga dibaca. Makanya kemudian 2 surat ini ada kaitan erat. Lalu apa perbedaannya? Karena dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas. Karena 2 surat ini bicara soal tauhid manusia. Kita tahu bahwa pembagian tauhid yang kita kenal itu ada 3. Ada yang disebut dengan rububiyah, ada yang disebut dengan uluhiyah, ada yang disebut dengan al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu artinya tauhid pengenalan kita kepada siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, apa yang dilakukannya, apa saja pekerjaannya. Itulah tauhid rububiyah, bicara soal pengetahuan tentang Allah dan perbuatan-perbuatannya, seperti Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menguasai, Allah menghidupkan, Allah menghancurkan. Lah ketika kita semua itu berarti kita sedang mendalami tauhid rububiyah. Adapun uluhiyah bicara soal bagaimana cara kita menyembah. Salat kita diberikan kepada siapa? Puasa kita untuk siapa? Baca Quran kita karena siapa? Dan begitu seterusnya. Sebagaimana Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, penyembelihanku, seluruh hidup dan matiku hanya kuserahkan kepada Allah. Itu disebut dengan uluhiyah. Adapun nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat. Bahwa Allah memiliki nama dan Allah juga memiliki sifat. Dan nama Allah Subhanahu wa taala sangat baik sebagaimana sifatnya sangat sempurna. Lah 3 tauhid ini terangkum dalam 2 surat tadi. Kalau kita bicara soal pengenalan siapa Tuhan kita, maka mengacu kepada Qul huwallahu ahad yang kita akan bahas. Jadi surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas ini mengenalkan kepada kita tentang siapa Tuhan kita. Adapun surah Ikhlas yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, itu bicara bagaimana cara kita menyembahnya. Jadi yang satu bicara soal siapa Tuhan kita, dan yang kedua bicara soal bagaimana cara menyembahnya. Kalau bicara soal siapa Tuhan kita berarti mengacu kepada Qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita bicara bagaimana cara menyembahnya, berarti kita mengacu kepada Qul ya ayyuhal kafirun. Itu global daripada 2 surat ini. Kalau dikembangkan lama nantinya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya menjelaskan sedikit tafsir daripada suratul Ikhlas ini, saya ingin mengembangkan tentang keutamaannya, karena dalam 2 poin ini bicara soal keutamaan. Apa sih keutamaan suratul Al-Ikhlas itu? Dalam poin yang ke-43 ini sebenarnya di sini ada asbab wurudnya. Kenapa Nabi SAW mengatakan inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah? Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu menjadikan engkau masuk surga. Di sini ada cerita. Jadi di zaman Nabi SAW itu, Bu, kalau Nabi SAW mengutus sebuah utusan untuk melakukan penyerangan dengan mengutus pasukan khusus yang tidak dipimpin Nabi SAW secara langsung.
Maka Nabi SAW akan memilih pemimpin pasukan itu dengan cara mengetes Qur'annya. Jadi Nabi SAW kalau memilih seorang pemimpin, yang pertama kali dites itu bukan skill bukan bagaimana cara engkau berkuda, cara engkau menombak, cara engkau berperang, sudah berapa kali berperang. Bukan itu yang pertama kali dijadikan ujian tesnya. Tapi yang pertama kali diuji itu soal berapa hafal Quran. Jadi Nabi SAW mengumpulkan pasukan, kemudian Rasul mengatakan, kam hafidtum min kitabillah. Berapa banyak di antara kalian yang hafal Quran? Kemudian nanti para sahabat mengatakan, saya hafal sekian-sekian. Yang lain mengatakan sekian-sekian. Yang lain mengatakan sekian-sekian. Maka yang paling banyak hafalan di antara para sahabat pasti akan dipilih menjadi pemimpin. Maka Nabi SAW kalau sudah menemukan satu sahabat yang hafalannya menonjol, maka Rasul mengatakan, anta imamuhum. Engkau akan menjadi pemimpin mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW mengetes para sahabat untuk menjadi pemimpin. Bukan skillnya dulu, tapi soal Qur'annya dulu. Coba kalau sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini, kalau orang masuk perusahaan dites Qur'annya dulu, saya kira nggak ada orang korupsi. Tapi kan orang sekarang bukan itu yang dites, skillnya dulu kan. Soal akhlaknya itu belakangan biasanya. Yang penting ada rekomendasi, ijazah, mau pakai ordal, apa istilahnya. Yang penting masuk. Itulah tarbiyah Nabi SAW di zaman itu. Karena pemimpin perang itu juga sekaligus pemimpin sholat, itu masalahnya. Kalau anda berani memimpin pasukan, berarti anda juga harus berani memimpin sholat pasukan. Makanya itu kenapa Nabi SAW mensyaratkan seorang pemimpin perang itu harus orang yang paling banyak hafalan. Setelah kemudian Nabi SAW menunjuk orang yang paling baik hafalan Qur'annya, ya tentu juga setelah itu juga lihat skill perangnya. Barulah Nabi SAW memberangkatkan pasukan itu. Sampai ada satu kisah. Ada sebuah pasukan yang dipimpin oleh pemimpin yang ditunjuk langsung Nabi SAW karena dianggap paling banyak hafalannya. Saat berangkat perang. Dan saat tiba waktu sholat, terutama surat-surat yang dijaharkan. Seperti maghrib, isya dan subuh. Ini imamnya atau pemimpin perangnya kalau jadi imam itu selalu yang dibaca qul huwallah. Salat maghrib rakaat pertama Al-Fatihah qul huwallah. Nanti rakaat yang kedua Al-Fatihah qul huwallah lagi. Nanti datang isya gitu lagi. Rakaat pertama Fatihah, rakaat dengan qul huwallah, rakaat kedua Fatihah dengan qul huwallah. Subuh gitu lagi. Jadi sepanjang peperangan imam ini selain dia memimpin perang, dia juga memimpin salat yang dibaca asik qul huwallah saja. Persis kayak ibu, asik qul huwallah saja kalau salat itu. Ya. Jadi pasukan ini jenuh jadinya. Kok aneh Nabi ini memilih orang yang paling banyak hafalannya, tapi kalau jadi imam asik qul hu terus. Proteslah ini pasukan ini. Kemudian mengatakan, wahai imam, bukankah engkau dipilih karena banyak hafalan? Apa engkau tidak punya hafalan kecuali qul huwallah? Imamnya malah marah dan mengatakan, aku akan tetap membaca surat itu. Kalau engkau ingin menjadi makmumku silahkan. Kalau engkau ingin buat jamaah sendiri silahkan. Aku tidak maksa kalian. Ya namanya pemimpin harus ditaati. Mau tidak mau pasukan ya harus ikut Nabi. Sebagaimana Nabi sudah memilih seseorang, ya harus diikuti orang ini.
Ketika kemudian selesai tugas dilaksanakan para sahabat, mereka pulang ke Madinah. Lah sebagian pasukan ini tidak terima, melapor kepada Nabi SAW soal sikap imam mereka yang selama bertugas kalau sholat asikulhu saja yang dibaca. Maka Nabi SAW memanggil imam ini yang merupakan pemimpin perang itu. Kemudian Nabi SAW meninterogasi apakah betul kabar ini. Kata sang pemimpin yang ditunjuk Nabi dan sekaligus menjadi imam salat ini mengatakan, benar wahai Rasul, aku lakukan seperti itu. Maka Nabi SAW bertanya, apa alasanmu? Kenapa engkau terus membaca surat itu? Maka kemudian sahabat ini mengatakan, li'anni uhibbuha ya Rasulullah, karena aku suka dengan surat itu. Jadi alasannya, aku suka dengan surat itu. Sama dengan alasan ibu-ibu kan, suka dengan surat itu. Makanya kalau taraweh imamnya baca kulhu, sedap ibu ya, cepat salam, cepat pulang. Kalau sudah an-naba, an-nazi'at, lam yakunil, sekali ajalah di masjid ini katanya, besok cari masjid yang lain. Jadi Nabi SAW penasaran, kenapa kau suka dengan surat itu? Inilah bedanya alasan sahabat ini dengan alasan kita, Bu. Alasan sahabat ini dengan surat Al-Ikhlas, kenapa dia suka baca dalam salat? Dia mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena dalam surat Al-Ikhlas, kata sahabat ini, di dalamnya penuh dengan sifat-sifat Allah yang aku suka dengan sifat-sifat itu. Kalau kita kan ditanya kenapa kau suka dengan surah Al-Ikhlas, ya karena pendek Ustaz, kan itulah. Bedanya ya alasan kita dengan sahabat. Sahabat suka itu karena merenungkan sifat-sifatnya. Bagaimana Allah disifati dalam surah Al-Ikhlas ini dengan sifat yang luar biasa, yang menunjukkan tentang siapa Tuhan kita. Kalau kita kan berbeda. Kenapa suka dengan Al-Ikhlas? Ya suka saja Ustaz karena pendek. Jadi Nabi SAW takjub dengan sahabat ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna hubbaka iyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkan kau ke dalam surga. Ini alasannya Nabi SAW mengatakan di sini, inna hubbaka iyaha yudkhilukal jannah. Kesukaanmu kepada surah Al-Ikhlas itu karena bisa memasukkan kau ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad berapa kali? 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah atau istana di sorga. Bu, membaca 10 kali sehari semalam qul huwallah itu sebenarnya gampang. Kan enggak capek, kan suratnya juga enggak panjang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin enggak sampai 10 menit Bu duduk begini sambil bersandar 10 kali, enggak sampai 10 menit. Tapi lihat pahalanya. Nabi SAW akan membangunkan satu rumah di sorga. Padahal kita bangun rumah yang paling indah di Sukajadi inilah, itu perlu waktu, kadang-kadang berbulan-bulan baru jadi. Ini cukup duduk 5 menit sudah bisa membangunkan satu istana di sorga. Tapi kenapa pertanyaannya kita lebih suka rumah yang ada di Sukajadi ini yang indah dibandingkan rumah di sorga? Oh enggak lah Ustaz, saya suka rumah di sorga. Kalau memang suka di rumah di sorga, kenapa tak baca surat ini 10 kali dalam sehari? Kenapa sibuk mencari uang dan maksa suaminya untuk korupsi? Jadi
Ini sebuah pertanyaan, tentu jawabannya mudah karena sorga itu perkara gaib, itu masalahnya. Dan perkara gaib ini kalau tidak yakin pasti ragu-ragu. Betul tak dapat rumah, betul tak dapat istana, itulah orang enggak yakin. Dan manusia itu sifatnya tidak mau yang gaib, maunya itu yang nyata. Itu manusia umumnya. Makanya kalau seandainya saya katakan, Bu, baca surat 1000 kali Qul huwallahu ahad di depan rumah saya kasih kunci rumah Sukajadi yang paling bagus. Kira-kira ibu datang ke rumah saya enggak tahu? Baca 1000 kali dapat rumah di Sukajadi. Mungkin bejubal di rumah saya itu, Bu. Jelas rumahnya, jelas kuncinya. Coba kalau saya katakan datang ke rumah saya, baca Qul 10 kali, saya kasih rumah di sorga. Gak akan yang datang. Ngapain pula datang ke rumah Abu Mero, katanya. Disinilah terkadang kita diuji soal keimanan. Makanya kenapa dalam surah awal Al-Baqarah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa itu, salah satunya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang betul-betul yakin dengan perkara yang gaib. Lah dalam hadis ini menguji apakah kita yakin dengan hadis ini? Kalau yakin dengan hadis ini, tidak mungkin orang meninggalkan membangun rumah di sorga dengan mengamalkan membaca Qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam. Kan bisa dicicil, Bu. Pamannya pagi 3 kali, siang 3 kali, sore 4 kali, malam 1 kali, selesai. Kan tidak harus kemudian sekali duduk 10 kali. Itu pun sebenarnya bisa kita lakukan dengan cepat. Tapi semalas-malasnya orang bacalah, cicil aja lah kayak ibu cicil utang. Ya. Artinya di sini hadis ini sebenarnya sangat simpel dan jelas. Bagaimana keutamanya luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, ada sebuah hadis. Jadi satu hari Nabi SAW sedang duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Entah dari kegelapan malam, ada orang yang membaca surah Al-Ikhlas, tidak tahu siapa dia. Karena memang gelap di zaman itu, tidak ada lampu. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, wajabat, wajabat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu heran, kenapa Nabi SAW mengatakan kalimat wajabat. Wajabat itu artinya wajib. Jadi Abu Hurairah bertanya, kenapa wahai Rasul engkau mengucapkan kalimat itu kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas padahal kau tidak tahu siapa dia, karena memang dia membacanya di kegelapan malam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, wajabat lahul jannah. Orang itu wajib masuk surga. Saking senangnya, Bu, Abu Hurairah radhiyallahu an dengan ucapan Nabi SAW, wajabat lahul jannah, orang yang membaca tadi wajib masuk surga. Dia ingin mencari orang itu, ingin memberi kabar gembira bahwa Rasul menghabar gembirakan dia akan masuk surga. Cuman karena malam tidak tahu orangnya, dicari ke sana kemari nggak ketemu, akhirnya Abu Hurairah tidak tahu siapa dia. Tapi begitulah sifat para sahabat, kalau ada saudaranya senang ikut senang. Karena ingin menghabarkan kan, kalau kita kan tidak. Kalau saudaranya senang, sakit hati kita. Ya, tetangganya membeli sesuatu, mobil bagus, rumah pula bagus gitu. Bukan datang ikut senang, malah ditanya, itu kerjanya suaminya apa itu ya? Kok bisa dia beli itu? Bukan kemudian ikut senang, malah diinterogasi pula dari mana duitnya. Lah ini kadang-kadang hasadnya kita ini kadang-kadang melampau. Padahal Nabi SAW mengajarkan hendaklah kita harus ikut senang bagi saudara kita yang senang. Sama ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar Umar lewat di Masjid Nabawi, di balik tiang itu rupanya ada orang yang baca Quran. Suaranya bagus sekali. Jadi saking bagusnya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, Umar, tahukah kamu saat Jibril menurunkan wahyu kepadaku suaranya seperti apa? Kata Abu Bakar dan Umar, aku tidak tahu wahai Rasul. Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Rasul mengatakan, suaranya seperti orang yang sedang ngaji di balik tiang itu, katanya.
Jadi Abu Bakar Umar ini penasaran siapa orang yang ngaji di balik tiang itu. Kok suaranya disejajarkan oleh Nabi dengan Jibril? Rupanya setelah dilihat dari kejauhan, dia adalah Ibnu Ummi Abdin, kunyah daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Pagi-pagi buta Umar itu datang ke rumah Ibnu Mas'ud. Maksudnya ingin menghabar gembirakan. Selamat ya wahai Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu sudah mensejajarkan suaramu dengan suara Jibril. Tapi raut muka Ibnu Mas'ud seolah-olah biasa saja. Ketika kemudian Umar mengatakan, kenapa kau tak senang? Kata Ibnu Mas'ud, kau telat, Abu Bakar tadi baru datang katanya. Ngasih tahu dengan perkara yang sama. Begitu sahabat berlomba-lomba, kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, berbondong-bondong ngasih semangat gitu. Bukan malah curiga. Lah itulah hebatnya hati para sahabat, tidak ada dengki, tidak ada hasad. Balik kepada tema di sini, bahwa surah Al-Ikhlas ini Bu adalah surat yang siapapun mencintai surat ini dan memahami makna-maknanya, apalagi sampai mengamalkannya, maka dijamin masuk surga. Lebih daripada itu, ulama ketika mengatakan di antara nama-nama surah Al-Ikhlas adalah disebut dengan suratul syifa. Jadi kul huwallah itu Bu, itu disebut suratul syifa, surat yang bisa menyembuhkan penyakit. Artinya kalau seandainya kita ini mau menyembuhkan penyakit, kita bisa menjadikan surat ini salah satu daripada surat ruqyah. Ambil umpamanya segelas air putih, kemudian kita baca Al-Fatihah, kita baca Qul a'udzu birabbin nas, kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita baca Qul huwallahu ahad, kemudian kita kasih minum, itu sudah jadi obat itu. Kan simpel sebenarnya, tapi syaratnya harus yakin Bu. Enggak boleh ragu-ragu. Coba-cobalah kata Ustaz Abu Mairo, katanya kalau baca 4 surat Al-Fatihah dan 3 Qul jadi obat, enggak akan sembuh penyakitnya Bu. Kenapa? Karena coba-coba itu masih terkandung keraguan. Jadi enggak boleh coba-coba, harus ditanamkan sugesti. Makanya sugesti itu dalam ilmu kesehatan pun katanya bisa mengobati kan. Makanya dokter itu enggak mungkin nakut-nakuti orang. Walaupun besok akan mati, dibilangnya besok akan sembuh, kan begitu. Kalau semua pasien ditakut-takuti sama dokter, cepat tobat kok besok akan mati mamanya kan. Mungkin gak ada lagi pasien yang datang. Karena memang sugesti ataupun kepercayaan ini bisa menyembuhkan. Lah sama dengan ruqyah juga, nggak bisa jadi coba-coba. Harus yakin bahwa Quran itu penyembuh, karena dia adalah kalamullah. Lah surah Al-Ikhlas ini ulama menyebutnya suratul syifa namanya. Surat yang bisa menyembuhkan, bisa digunakan untuk ruqyah. Anak rewel malam-malam gitu kan, ibu punya bayi rewel kali. Ya mungkin siapa tahu mungkin karena kesambet atau apa kan, baca surah Al-Ikhlas. Yakin insyaallah kalau memang itu kesambet, jinnya pun akan hilang pun. Karena Islam itu agama simpel sebenarnya, perlu yakin. Jangan coba-coba. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keistimewaan surah Al-Ikhlas ini. Bahkan lebih daripada itu ada sebuah hadis yang lain yang menunjukkan fadilahnya. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qara'aha ma'al muawwadzataini wa masaha mastata'a min jasadihi. Jadi Nabi itu kalau menuju pembaringan tidurnya, hendak tidur, biasa Rasul menggabungkan 3 surat Qul namanya. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq baca, Qul a'udzu birabbin nas baca, Qul huwallahu baca, kemudian telapak tangannya ditiup. Setelah ditiup, diusap dari kepala sampai kaki sekenanya. Dibaca 3 kali dan lakukan pengusapan 3 kali. Gunanya untuk apa? Supaya tidur kita tidak diganggu setan. Supaya tidur kita ini terhindar dari keburukan. Boleh jadi mungkin keburukan yang datang dari binatang-binatang berbisa, entah dari ular, kalajengking, semut dan yang semacamnya,
atau nyamuk-nyamuk malaria yang membawa kebinasaan, atau dari kiriman orang-orang hasad berupa sihir dan yang semacamnya, atau setan yang iseng yang hendak mempermainkan tidur kita sehingga membawa mimpi-mimpi buruk. Makanya Nabi SAW menganjurkan membaca surah Al-Ikhlas digabungkan dengan Muawwidzatain tadi untuk supaya kita terhindar dari keburukan. Dan ini juga satu keistimewaan yang luar biasa. Kemudian juga di antara keutamaannya, Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang laki-laki mendengar atau membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ketika di waktu pagi datang kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan, maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini sungguh sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau ibu baca Qul huwallah satu kali, berarti seolah-olah ibu membaca sepertiga Quran. Karena Quran itu kan terbagi menjadi tiga, Bu. Sepertiganya bicara soal akidah, tauhid. Sepertiganya bicara soal akhlak, di dalamnya kisah-kisah, ya. Kemudian sepertiga soal ibadah, salat, puasa, zakat dan yang semacamnya. Lah surah Al-Ikhlas itu kenapa disebut sepertiga? Karena memang sepertiga Quran itu bicara akidah. Lah surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir itu bicara akidah, tidak ngelantur kemana-mana. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan sebanding dengan sepertiga Quran. Berarti kalau ibu baca 3 kali, hatamlah Al-Quran itu. Kalau gitu tidak perlu menghatamkan Quran, baca aja Qul huwallahu 3 kali kan. Maksudnya sebanding. Yang menghatamkan Quran dari Fatihah sampai ke Anas ya lebih baik kan gitu ya. Karena bagaimanapun setiap satu huruf yang ibu baca sama dengan 10 pahala. Tapi kalau kita lagi malas baca Quran dan kita ingin mendapatkan seperti orang menghatamkan Quran, baca saja Qul 3 kali, itu maksudnya. Ini di antara keistimewaannya dan banyak lagi. Baik, sedikit kita akan bicara soal tafsirnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallahu ahad. Di dalam Quran, Bu, surat yang diawali dengan kalimat Qul itu cuma 5. Surat yang diawali dengan kalimat Qul itu cuma 5. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Dimulai dengan Qul. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Kemudian yang keempat, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kelima, suratul jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Jin. Ini 5 surat yang dimulakan dengan kalimat Qul. Qul itu apa artinya, Bu? Qul itu artinya katakan. Katakanlah wahai Muhammad, itu artinya Qul. Dan kalimat Qul itu biasanya diawali dengan sebuah pertanyaan. Karena Qul itu bagian dari jawaban. Contoh umpamanya Allah mengatakan yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya-tanya kepadamu soal darah haid. Allah katakan Qul huwa adzan. Katakan wahai Muhammad, itu darah kotor. Kan diawali dengan pertanyaan tuh. Ya. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya-tanya, kalau saya punya harta kemana saya infakkan? Maka Allah mengatakan Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Katakan ya Muhammad, harta yang paling baik yang kau infakkan itu untuk orang tua dulu. Yas'alunaka anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya-tanya soal bulan sabit.
Katakan ya Muhammad, bulan sabit itu untuk penentuan waktu manusia dan waktu haji. Dan begitu seterusnya. Kalimat kul itu biasanya sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. La kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini pun adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Orang-orang musyrik itu, orang-orang musyrik Arab, mereka itu memiliki sesembahan. Sesembahan mereka itu dikenali siapa orang tuanya, dari mana asal keturunannya. Contoh umpamanya, di antara berhala-berhala jahiliyah itu kan ada namanya Lata, Uzza, Manat, Khubal dan yang semacamnya, Saif, Nailah, banyak nama-nama berhala yang ada di zaman jahiliyah. Contoh saja Lata. Ada namanya berhala Lata. Lata ini sejarahnya itu kan diambil dari kalimat Lata yalutu, artinya mengadon roti. Karena si Lata ini sebelum menjadi berhala yang disembah, semasa hidupnya dia orang soleh, orang baik. Jadi kalau datang musim haji, dia selalu mengadon roti, kemudian membuat makanan dan dibagi-bagikan secara gratis kepada jemaah haji. Dan begitulah setiap tahun dia suka menyumbang hartanya untuk memberi makan jemaah haji. Setelah meninggal si Lata ini, akhirnya kemudian dibuat patung. Setelah dibuat patung, dijadikan berhala, kemudian disembah, jadilah patung Lata. Lah mereka tahu siapa Lata ini ke semasa hidupnya, siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa kabilahnya, mereka tahu. Sehingga kemudian ketika Rasul datang, kemudian membawa ajaran baru bahwa sesembahan yang kalian sembah itu tidak benar. Sesembahan yang benar itu adalah sesembahan yang aku sembah, kata Rasul. Jadi mereka bertanya-tanya kepada Rasulullah itu. Di antara pertanyaannya adalah, kalau memang Tuhanmu benar, unsub lana rabbak, ceritakan, sifatkan Rabbmu seperti apa. Ibnu man, anak siapa dia? Ummu man, ibunya siapa dia? Abu man, bapaknya siapa dia? Jadi orang-orang musyrik bertanya kepada Rasul tentang Tuhan yang kita sembah. Itu anaknya siapa? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Nabi terdiam ketika ditanya itu. Karena mereka mengkiaskan dengan Tuhan-Tuhan mereka yang dikenal siapa ibu bapaknya. Maka ketika Nabi SAW terdiam, disinilah turun suratul Ikhlas sebagai jawabannya. Qul, katakan wahai Muhammad, siapa Tuhanmu? Qul huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang ahad, yang esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di mana semua manusia bergantung kepada yang esa ini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad artinya Tuhanmu tidak punya anak, Tuhanmu tidak punya pasangan, Tuhanmu tidak punya ibu, Tuhanmu tidak punya bapa. Itu artinya lam yalid wa lam yulad. Jadi yang esa tadi itu dia tidak punya anak, dia tidak punya pasangan, dia tidak punya ibu, dia tidak punya ayah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Jadi suratul Ikhlas ini dari sebuah pertanyaan orang-orang jahiliyah ketika mau mengkiaskan, apakah Tuhanmu ya Muhammad sama dengan Tuhan kami, gitu maksudnya. Punya bapak, punya ibu. Maka Rasul diam sampai turun surah ini, bahwa Tuhan kita ini esa. Di sini Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, dia adalah ahad. Dalam bahasa Arab ada ahad, ada wahid. Wahid, isnin, salasa, arba, khamsa dan begitu seterusnya. Apa bedanya ahad dengan wahid? Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, ahad itu artinya esa, wahid itu artinya satu. Lalu apa bedanya esa dengan satu? Kalau esa itu tidak ada bilangan setelah dan sesudahnya. Tapi kalau satu pasti ada bilangan setelah dan sesudahnya. Sebelum satu kosong, setelah satu dua, kan begitu Bu ya? Tapi kalau esa, sebelum esa apa Bu? Kosong esa, setelah esa dua esa, kan gitu. Kan tidak mungkin. Ya esa kan tunggal ya.
Itulah bedanya dengan kalimat ahad dengan wahid. Ahad itu sebelum dan sesudahnya tidak ada. Allah ya Allah gitu maksudnya. Makanya ketika para ulama menjelaskan kalimat ahad, maksudnya ahadun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi. Ahadun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi. Ahad dalam zatnya, esa dalam zatnya gitu. Satu dalam sifatnya. Esa dalam zatnya, satu dalam sifatnya. Tadi saya katakan kalau esa berarti tidak ada yang lain kecuali dia, karena sebelum dan sesudahnya tidak ada. Jadi esa zatnya cuma satu, tidak ada sebelum dan sesudahnya. Tetapi kalau bicara soal sifat, wahidun fi sifatihi. Kenapa kalimat wahid? Karena sifat Allah bukan satu, banyak. Sifat Allah itu banyak, tapi sifat yang banyak ini kembali kepada yang esa. Di mana antara sifat dan zat Allah itu, sifat dan zat Allah itu pasti sama. Karena kembali ke yang satu. Beda dengan manusia. Terkadang antara zat dan sifatnya berbeda. Contoh umpamanya, kita ini dikatakan pemaaf atau suka mengampuni. Berapa lama ibu menjadi pemaaf coba? Satu kali ada orang berbuat salah, ialah ibu maafkan. 2 kali ibu maafkan, 3 kali ibu maafkan, 4 kali mustahil ibu maafkan. Kurang ajar dia, udah banyak salah minta maaf, tak mungkinlah saya maafkan kan. Ibu memberikan bantuan, 1 hari minta ibu kasih, ada lagi minta ibu kasih, 5 kali minta, lama-lama digembok kunci ibu tuh. Apain pula minta-minta terus? Karena sifat kita ini terkadang berubah-ubah, zat kita juga berubah-ubah gitu. Tapi Allah tidak. Selama pengampun, selamanya akan tetap pengampun. Selama pemberi, selamanya akan tetap pemberi. Itulah makna ahad di sini. Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Samad itu artinya semua manusia bergantung kepada Allah dan Allah tidak bergantung kepada manusia. Kalau kita yakin Allah itu samad, disinilah letak ketenangannya, Bu. Sebab apa? Kalau orang meletakkan kalimat samad dalam hati, pasti akan tenang seumur hidupnya. Baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Kenapa? Karena dalam hatinya ada tempat bergantung zat yang maha kuat segala-galanya. Karena kalau bergantung kepada makhluk, seberapa sih kekuatan makhluk itu? Ibu punya saudara, umpamanya kan, ataupun ibu hendak punya masalah, membayar pengacara. Wah, pengacara kondang di Indonesia yang banyak cincinnya itu umpamanya. Ya. Sekali kena stroke, Bu, pelet tidak bisa ngomong. Kira-kira pengacara kalau stroke nggak bisa ngomong, bisa cari uang nggak tuh? Pengacara kan pakai mulut tuh cari uangnya. Sampai kapan kekuatan pengacara itu? Dikasih stroke mulutnya nggak bisa ngomong, nggak bisa lagi dia cari duit. Kekuatan makhluk itu terbatas. Pokoknya kita punya pejabat, entah di kepolisian, entah di anggota dewan, di apa, sekali purna selesai, nggak bisa lagi kita bergantung kepada mereka. Kekuatan makhluk itu terbatas, makanya orang yang bergantung kepada makhluk ketenangannya juga terbatas. Tapi kalau kita bergantung kepada zat yang kuat segala-galanya, maka dari hidup sampai mati, itulah ketenangannya. Itulah yang dikatakan dengan tawakal namanya. Dari sifat samad muncul tawakal. Bahwa kita hanya bergantung kepada zat yang kuat saja, supaya tenang selamanya. Itu makna samad artinya. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini bantahan kepada siapa? Satu bantahan kepada orang Nasrani. Karena orang Nasrani menganggap Isa itu adalah Tuhan. Isa itu satu di antara 3 Tuhan. Bahkan Isa itu anak Tuhan. Maka kita katakan lam yalid wa lam yulad. Tuhan kami tidak seperti Tuhan kalian. Tuhan kami tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang kedua, bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu putra Tuhan juga sama. Maka kita katakan, hei Yahudi, Tuhan kita berbeda. Tuhan kalian ada orang tuanya. Tuhan kami lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Ataupun bantahan kepada orang musyrik Arab di zaman itu yang menganggap malaikat-malaikat itu putri-putri Allah. Allah tidak punya putri, Allah tidak punya putra, bahkan Allah tidak punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Dari sini juga bantahan kepada orang liberal yang menganggap semua agama sama. Dari mana sama? Kita ini agama yang mentauhidkan Allah, yang mengatakan Allah Esa, dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Apakah sama Islam dengan Nasrani? Yang tidak sama. Kita ini Tuhannya satu, mereka Tuhannya banyak. Yahudi juga tidak sama dengan kita. Kita Tuhan satu, mereka Tuhan banyak. Dengan orang-orang musyrik juga tidak sama. Berarti tidak benar akidah liberal itu. Menyamakan semua Tuhan. Banyak jalan menuju Roma, toh juga sampai ke Roma juga. Banyak jalan menuju surga, mau agama apa saja nanti sampai ke surga. Tidak mustahil. Makanya Allah mengatakan di sini lam yalid wa lam yulad, dan Allah katakan yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Karena kita ini tidak bisa mensifatkan Allah Subhanahu wa taala seperti mensifatkan berhala-berhala yang diyakini di luar daripada agama Islam. Allah itu kita yakini adanya, tapi siapa yang pernah melihat Allah? Contoh begini Bu ya. Umpamanya saya, ibu pernah jumpa dengan saya. Tentu ibu akan bisa mensifati saya karena pernah jumpa dengan saya. Satu. Atau mungkin ibu tidak pernah berjumpa dengan saya, tapi saya punya kembaran. Ibu melihat kembaran saya, sehingga ibu mensifati saya dengan kembarannya. Atau mungkin yang ketiga, ibu tidak pernah melihat saya, tidak melihat kembaran saya, tapi ada teman saya cerita tentang saya. Kan mengenal saya itu kan biasanya dari 3 perkara ini kan Bu. Contoh umpamanya mengenal, inilah handphone, saya punya handphone. Ya. Coba ibu sifatkan handphone Abu Humairah seperti apa. Bagi yang pernah melihat pasti akan bisa mensifatkan, oh Abu Humairah ini sudah lecak handphonenya itu, handphone apa tuh namanya, saya pernah melihatnya. Dia bisa mensifatkan. Atau mungkin ada yang sama dengan handphone ini. Oh saya tahu walaupun tidak pernah melihat handphone dia, pasti dia Samsung sekian-sekian, saya tahulah. Oh sama kok itu keluarannya. Atau boleh jadi mungkin ibu tidak pernah melihat handphone saya, tidak juga ada satu pabrik pengeluarannya, mungkin ada orang yang pernah melihatnya. Kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Berarti teori pertama batal. Karena tidak ada yang tidak pernah melihat Allah. Enggak ada pernah melihat Allah. Siapa yang pernah melihat Allah di dunia? Enggak ada. Satu pun manusia enggak ada. Kalau ada orang yang pernah melihat Allah, dustakan. Nabi saja ketika Mi'raj tidak pernah melihat Allah di Sidratil Muntaha karena ditabir dengan cahaya. Yang kedua, oh saya bisa mensifatkan Allah karena Allah ada kembarannya. Allah tidak punya kembaran. Bagaimana caranya mensifatkan Allah dengan kembarannya? Kemungkinan yang ketiga, ada orang yang dihabarkan Allah siapa dirinya untuk disampaikan kepada orang lain, dan ini mungkin tapi lewat para nabi. Allah memahyukan kepada para nabi siapa Tuhannya, para nabi menghabarkan kepada kita. Itulah satu-satunya kita mengenal Allah, cuma begitu, lewat ajaran para nabi. Lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mensifati dan juga memberitahu tentang nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah itu hanya satu jalurnya, harus lewat jalur Nabi. Baru kita akan mengenal Allah. Karena Allah itu tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan makhluknya. Bagaimana akan dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya? Ya. Makanya di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun surah Al-Ikhlas ini singkat, tapi padat sekali maknanya. Intinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah siapapun yang berusaha untuk mencintai surat ini karena suka dengan sifat-sifatnya dan berusaha untuk mengamalkannya, artinya mentauhidkan Allah dengan sesungguhnya, maka berdasarkan sabda ini, inna hubbaka iyyaha yudkhilukal jannah. Sesungguhnya rasa cinta terhadapnya dapat memasukkan kamu ke dalam surga. Baik, ini di antara
rangkuman dari 2 poin ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Baik, tidak ada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.